Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfarstu Putri Haryanto dengan NIM akhir 125, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas isu tentang ujaran kebencian pada kasus yang sedang ramai diperbincangkan di dunia maya, yaitu kasus Resbob yang diduga melakukan penghinaan terhadap suku Sunda. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Setiap suku di Indonesia memiliki budaya, bahasa, dan nilai-nilai luhur yang berbeda. Namun, di tengah kemajuan teknologi yang ada ini, keberagaman ini sering dipecahkan oleh ucapan yang tidak sepantasnya. Salah satunya adalah pada kasus seorang YouTuber bernama Resbob yang videonya viral karena dianggap menghina suku Sunda. Pokoknya semua Sunda semua orang Sunda Kalau ini upgrade lagi. Semua ini bermula dari tersebarnya potongan video live streaming yang diunggah oleh YouTuber bernama Muhammad Adimas Firdaus atau yang lebih dikenal dengan nama Resbob. Dalam video tersebut, Resbob melontarkan pernyataan bernada kasar yang diarahkan kepada masyarakat Sunda atau supporter Persib Bandung. Penyebaran video di media sosial yang begitu cepat oleh warganet ini membuat video tersebut menjadi viral dengan cepat. Banyak pengguna media sosial yang menilai perkataan Resbob ini tidak pantas, menyinggung identitas suku Sunda, dan mengandung unsur penghinaan. Pernyataan tersebut juga memicu kemarahan publik, khususnya dari komunitas Sunda dan pendukung Persib Bandung. Kasus ini cukup mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang semakin aktif menggunakan teknologi yang ada, terutama platform media sosial. Di era saat ini, setiap orang dapat menyampaikan pendapat, membuat konten, ataupun mendapatkan perhatian publik dengan mudah. Namun, dalam memanfaatkan kemudahan berekspresi ini, masyarakat Indonesia sering melupakan kesadaran atau batasan etika dan hukum yang ada. Pernyataan dari YouTuber bernama Resbob ini juga menunjukkan bahwa ujaran kebencian berdasarkan identitas masih menjadi masalah yang memprihatinkan di tengah masyarakat yang beragam di Indonesia. Kasus ini juga berkaitan langsung dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pada nilai sila pertama Pancasila menekankan sikap saling menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam kasus ini, Resbob menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan nilai moral, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia karena pernyataannya yang dinilai tidak pantas. Setiap ajaran agama pasti mengajarkan toleransi dan larangan merendahkan orang lain. Maka dari itu, kasus ini bertentangan dengan nilai ketuhanan yang menuntut manusia untuk berakhlak baik. Kedua, penghinaan terhadap suatu suku sangat melanggar nilai kemanusiaan karena merendahkan harkat dan martabat suku tertentu. Pada kasus ini, suku Sunda diperlakukan dengan tidak adil karena ucapan yang cukup melecehkan suku Sunda itu sendiri. Untuk yang ketiga, sila ketiga Pancasila juga sangat relevan dengan kasus ini. Ujaran penghinaan terhadap suatu suku dapat memecah persatuan dan menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat. Kasus ini bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia yang menjadi nilai ketiga Pancasila. Pancasila dapat menjadi solusi sekaligus pedoman etis dalam kasus Resbob ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memberikan arah untuk masyarakat dalam bersikap menghadapi perbedaan suku dan budaya. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati tanpa memandang suku atau latar belakang budayanya. Pancasila juga menegaskan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakan. Pancasila berperan sebagai sumber hukum dalam penyelesaian isu penghinaan suku seperti pada kasus Resbob ini. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ditegaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, dan penegakan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, penyelesaian kasus ujaran kebencian ini tidak hanya tertuju pada hukum pidana, tetapi juga perlindungan martabat manusia, persatuan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Pancasila menjadi nilai-nilai pembangunan karena mengandung prinsip dasar yang menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila menuntun agar selalu berdasarkan pada kehidupan manusia. Pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati manusia, memperhatikan nilai moral, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ataupun sosial yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.